Aku bilang kau hidup, maka kau hidup. Jika aku bilang kau mati, maka kau harus mati. Jangan bilang bahwa keluarga Chung kecil. Meskipun keluarga Liu adalah miliuner Tiongkok, aku juga tidak akan memandang rendah. Kalian juga pantas melawan. Kamu tidak pantas menjadi tanpa batas. Kita sudah bercerai, bukan? Benar. Bagaimana dengan barang-barang? Jangan banyak bicara dengan orang yang buta. Kamu memang bodoh. Aku sudah bilang, bagaimana berani kau tidak sopan kepada keluarga Chung? Ternyata karena kau pikir Huyen Tan akan mendukungmu. Menjadi tanpa batas. Kamu benar-benar bermimpi. Jika kita sudah bercerai, aku akan memberitahumu mulai sekarang. Jangan pergunakan nama baikku untuk kepentinganmu, dan jangan tipu dirimu sendiri atau orang lain. Hari ini, Diep Huyen Tan mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Saya meminjam namamu. Mengapa kamu masih ingin membela? Wakil tak terhingga. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, jangan bodoh. Benar. Berapa banyak yang telah kau korbankan untuknya? Mengapa kau begitu bodoh? Hahaha. Nak, aku sudah merekam semua yang baru saja kau katakan. Dengar nada bicaramu. Kau juga tampak percaya diri. Pergi, kau tahu siapa aku? Aku adalah Direktur Investasi Min Suong. Sebagai pemimpin militer Bet Chow Queen Chow yang terhormat. Hatin Hoa. Wakil tak terhingga. Sepha tidak bercanda denganmu, aku katakan. Pergi. Hahaha. Baik, baik, baik. Kau adalah putra konglomerat di benua mana? Berani tidak mengikuti aturan seperti itu. Hari ini aku harus mengajarmu. Apa itu sopan santun? Bagaimana dengan etika? Semacam itu. Biarkan aku memberitahumu tentang identitas sebenarnya dari orang itu. Istana Tuan Muda. Sangat disarankan. Apa yang kau katakan padaku sebelumnya? Hari ini aku setuju. Aku sudah tahu. Duduk. Dia hanya seorang pengecut. Aku tidak takut dengan pengecut. Aku ingin mendengar dia sendiri berbicara. Duduk. Mulai. Indi. Aku tahu identitas sebenarnya dari dia. Identitasnya. Dia adalah... Pada waktu itu, keluarga Diep jauh, dia membantu keluarga Diep, mengatasi semua rintangan untuk keluarga Diep. Sejak saat itu, mereka berkembang pesat, sekarang mereka terkenal di seluruh provinsi. Apakah dia pikir semua ini karena usahanya? Tidak, semua ini adalah hadiah dari dia. Apa gunanya menyewa aktor? Kacau, sudah cukup, berhenti. Aku memberitahumu, aku tahu kamu melakukan ini untuk membuatku menyesal. Aku juga tahu alasan kamu melakukan ini. Tapi ini bukan alasan untuk mencari masalah. Saat ini belum saatnya. Apakah kamu ingin pergi? Apakah kamu buta? Jika kamu pergi, saya akan menyelesaikan ini sendiri. Baiklah. Jadi, kamu yang urus, saya pulang duluan. Oke. Jika begitu, saya tidak perlu bicara denganmu lagi. Indi. Bodoh, bukan kamu yang tidak memperhatikan miliarder. Jadi, masuklah pintu ini untuk saya lihat. Baiklah. Povo Cece, pikirkan dengan baik. Diep Hintan di Giangzhou juga memiliki keberanian untuk menaklukkan yang kuat. Tetapi di sana hanya ada semut. Jika kamu keluar dari pintu ini, hukum negara akan melindungimu. Tapi masuk ke sini, pasti kamu tidak akan bisa hidup. Di antara kelas atas di sini, hanya dengan menginjak 2 langkah, seluruh dunia akan berubah. Sebagai asisten tak terbatas, hanya dengan identitasmu, kamu bisa membuat siapapun hancur berkeping-keping. Jadi menurutmu, apakah aku seharusnya masuk atau tidak? Sebagai asisten junior, dia hanya karakter kecil, tidak perlu mengambil nyawanya. Tapi kamu ingin mengambil nyawanya. Asisten tak terbatas, bukankah kamu ingin membuktikan dirimu sendiri? Jika kamu masuk ke pintu ini, akan layak menjadi kelas atas. Asisten tak terbatas, jangan main-main dengan nyawa. Diep Hintan, jika tidak tahu bahwa kalian berdua telah diam-diam bersekongkol. Aku sudah percaya pada pertunjukanmu, tapi aku semakin tahu. 2 orang bernyanyi bersama. Jika kamu ingin aku masuk lebih dalam, maka kamu masuklah. Jangan menyesal. Lebih baik jangan suruh aku melindungimu. Asisten tak terbatas. Kesalahan terbesar. Penilaian kalian hari ini adalah penilaian rendah terhadap saya. Jika saya masuk pintu ini, Hao Chung Bet Chow Ko akan terkejut, jika saya tidak masuk. Kelas atas Provinsi Tengah sulit naik ke puncak, status rendah. Tetapi, ingatlah keberuntungan kalian bahwa seorang miliarder kelas atas Provinsi Tengah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan saya hanya sekali. Saya sudah bertanya padamu, apa, anjingnya juga melakukannya, saya akan memukulmu juga. Jika keluargamu memiliki sedikit reputasi di Provinsi Tengah, saya masih berharap untuk menyelamatkan nyawa anjingmu. Saya bertanya padamu terakhir kali, katakan, siapa kamu? Pergi. Kamu. Mengapa sekarang? Kamu tinggal di sini untuk saya. Jangan pergi kemana-mana. Wakil tak terbatas.
Apakah kamu pikir saya akan melindungimu? Dia merasa, apakah masih ada yang diperlukan? Jadi, apakah kamu perlu berpura-pura bertemu secara kebetulan? Apakah kamu perlu terus berbohong kepada dirimu sendiri? Hanya ingin aku tampil menggantikanmu, ingin kembali kepadaku saat kesempatan ini. Aku sudah memberitahumu, sekarang kita sudah berbeda jauh, tidak ada kesempatan lagi, seumur hidup pun tidak mungkin. Apakah kamu belum mengatakannya? Kamu sangat bermimpi tentang kekuatan. Aku akan memesan tiket pesawat tercepat untukmu besok. Kamu meninggalkan kesadaran bersamaku, aku memberitahumu, kamu telah melanggar hukum alam. Tanah luas Bet Chow ini tidak lagi memberikan jalan hidup bagimu. Yang terbaik adalah pergi sekarang, kita berdua seperti burung dan hutan. Saat menghadapi bencana, setiap orang berjalan ke arah yang berbeda. Semoga kamu mengerti. Saat menghadapi bencana, kelas atas di negeri kecil seperti biji wijen ini, bisa disebut sebagai bencana besar. Sep Diep sedang meremehkan aku. Atau meremehkan diri sendiri, juga bisa dianggap meremehkan hukum negara. Sudahlah, sepertinya kamu tidak mengerti. Aku juga tidak perlu mengerti lagi, aku hanya perlu tahu. Pergi dari provinsi tengah lebih awal sudah cukup, aku tidak akan pergi. Juga tidak bisa pergi, Diep menyarankan untuk tinggal. Di matanya, saya tidak ada artinya sama sekali. Dua orang bersaudara. Tapi dia tidak tahu, orang ini tidak berarti apa-apa baginya, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, palsu, atau untuk status tinggi. Baiklah, Chung Fan, kita pergi. Tuan, asalkan Tuan memerintahkan, tidak hanya Hotel Giang Chow tetapi juga saudara-saudara di seluruh Giang Chow akan bertindak, agar penjahat yang mengganggu Tuan melihat, akhirnya siapa yang sebenarnya adalah Tuan, di Provinsi Trung, di Giang Chow ini. Tidak apa-apa, mulai sekarang, tempat ini hanya boleh dimasuki, tidak boleh keluar. Angin salju menyenangkan kita selama 2-3 tahun, kita tertawa dengan angin lembut, salju seperti kapas. Hari ini, aku akan menagih semua hutang selama 3 tahun terakhir. Tuan Kaya Lu dari Provinsi Trung, mendapat kesempatan berbicara dengan saya hanya sekali, orang ini terlalu sombong. Menurut saya, seharusnya memperlakukan dengan tegas anak muda dari keluarga manapun yang berani tidak sopan, berbicara kasar kepada bawahan. Tidak usah terburu-buru, saya akan segera menanyakan pada anak itu, tidak perlu khawatirkan urusan bawahan. Teliti latar belakangnya, jika perlu, kita bisa menggunakan kekuatan keluarganya di Giang Chow. Oh, itu bagus sekali. Mengapa selalu saya yang terluka? Maaf, tadi kalian sedang membicarakan apa? Kapal perang di laut sedang mendekat. Saya sebagai Panglima Tin Qin harus patuh pada perintah untuk menghadapi musuh, tidak bisa menarik pasukan. Magi di selatan membuat keributan, sementara Giang Chow jauh. Panglima Miu Kuong tidak bisa pergi. Jadi bagaimana kita akan menangani situasi ini? Pengecut, Tuan Fo. Kali ini pengawalan bukanlah main-main, melainkan perintah negara. Lihatlah bagaimana kalian berjalan sekarang. Tidak ada kesan seperti panglima besar, sungguh sekelompok wanita. Terus memberikan 12 kali, ditolak kembali 12 kali. Kali ini di Giang Chow berhasil diterima, semua orang tahu, meredam kemarahan dan setuju. Saya merasa, jika anak sulung dari sang guru bela diri, dewa bela diri turun ke medan perang, maka bisa menekan Giang Chow, menjadi kebanggaan bagi orang itu. Giang Chow, lagi-lagi Giang Chow, titik penting di Provinsi Trung. Titik penting di Provinsi Trung di Giang Chow. Apakah Giang Chow lah akan menjadi kunci di puncak dinasti Han? Siapakah penguasa lokal di Giang Chow lah? Wah, keluarga Chung di Giang Chow juga dikenal sebagai Chung Giang. Keluarga Chung ini sangat terkenal di daerah ini. Jika keluarga Chung di Giang Chow memiliki reputasi yang besar seperti itu, mungkin bisa menangani masalah ini. Berikan perintah kepada kepala keluarga Chung, biarkan dia mengkoordinasikan semua sumber daya di Provinsi Trung. Dan bawa juga Dewa Segel Kekaisaran ke Giang Chow. Giang Chow, saya hanya punya satu permintaan. Harus berusaha keras untuk meredakan kemarahan orang itu. Dia inilah. Sepertinya kamu sengaja datang untuk menyerahkan nyawa. Karena seorang wanita bodoh seperti ini, jika kamu datang untuk menyerahkan nyawa, maka Hotel Giang Chow ini, jangan berharap bisa hidup dan keluar. Baiklah, mulai sekarang, Hotel Giang Chow. Semua orang hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Semua orang, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Suasana sangat tegang, tidak membiarkan kami pergi dari sini. Ketika mengucapkan kalimat ini, saya tidak tahu bagaimana membawa masalah besar bagi keluarga saya. Terima kasih, siapa keluarga ini? Ayo pergi sekarang, jika tidak, sebentar lagi saya akan berpaling dan tidak menerima orang itu. Tin Hoa, masalah kecil seperti itu tidak akan mengganggu seorang miliarder. Segera selesaikan, jangan khawatir, saya akan mengurusnya sendiri. Pemimpin. Apakah dia pemimpin dari kelompok pembunuh itu? Benar. Dia adalah pemimpin, orang pertama di antara jutaan tentara. Dia menghabisi setan, jiwa terbang berserakan.
Benar, pemimpin dari kelompok pembunuh. Mengapa tokoh besar seperti itu muncul di sini? Memang menurunkan usia muda yang berbakat. Bisa mengundang tokoh seperti itu ke sini, pedang pemimpin. Di puncak gunung, hahaha, tertawa, tunggu sampai saya memotongmu menjadi 8 bagian dengan pedang rahasia saya, semoga kamu masih bisa tertawa. Apa? Apakah kamu tahu, kamu berada di peringkat kelima di papan skor, mengapa bisa menjadi peringkat pertama? Katanya, dari peringkat pertama hingga keempat di papan skor. Menyebabkan kaisar marah dan dipermalukan, sehingga pemimpin baru menjadi peringkat pertama. Apa yang bisa kamu duga dari pikiran sang kaisar? Mungkin karena dia menghargai bakatku, dia secara khusus datang ke sini hari ini. Itu untuk berterima kasih padanya, maaf ya. Saya tidak menerima ucapan terima kasihmu. Kamu berani menyebut dirimu sebagai kaisar, ingin mati, pemimpin, bunuh dia jika ada yang bertanya. Jadi aku pasti akan bertanggung jawab, sangat baik. Tidak, dia menjadi seperti ini semua karena saya. Saya tidak bisa berdiri dan melihat saja. Semua orang, tolong hentikan, Nyonya Diep. Saya menyarankan Anda, jangan masuk ke dalam genangan air keruh ini. Saya pasti akan melindunginya, karena dia adalah mantan suami saya yang tidak bersalah. Jika hari ini saya biarkan dia mati di sini, di masa depan pasti akan menjadi pembicaraan. Para hadirin, tolong hormati wajah saya untuk membalas. Jika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan batin, saya akan membantu memperkenalkan. Diep Huyen Tan, saya akan menjadi satu-satunya mitra kerjasama dari perusahaan batin di sini. Sep Diep bicara jujur. Rasanya juga enak. Kamu masih berani makan, Wakil Vocece. Apakah Anda puas? Jika begitu, semua orang bisa pulang, Bu Diep. Bekerja sama dengan perusahaan batin, benar-benar merupakan bakat langka dari provinsi kita. Keluarga Diep mungkin naik daun agak terlambat. Tetapi beruntung memiliki pangeran muda mendukung, baru beruntung mendapatkan kontrak dari perusahaan batin. Benar. Keluarga saya, bisa dikatakan sudah berusaha sekuat tenaga. Di pihak mitra kerja sama perusahaan batin, bisa dihitung dengan jari, dan semuanya merupakan perusahaan puncak yang dikenal secara internasional. Keluarga juga bisa mendukung Diepti. Bukan begitu. Keluarga juga sudah tahu kan? Siapa tahu bisa menggantikan miliarder itu. Tidak benar. Kerjasama antara batin dan Diepti sudah dibatalkan. Jadi, Diep, apa yang kamu katakan tadi tidak berlaku. Wakil tak terbatas, jangan hanya menghormati tanpa tahu apakah itu masuk akal atau tidak. Kamu bisa memutuskan apa? Kamu hanya seorang pekerja biasa, hidupmu bergantung pada Diep. Kalau kamu tidak tahu berterima kasih, apakah kamu masih hidup? Aku sudah bilang, jika kamu masih menggigit orang sembarangan, aku akan mencabut lidahmu. Kamu, wakil tak terbatas, apakah kamu belum cukup membuat kekacauan? Apakah kamu belum cukup membuat kekacauan? Baiklah, aku memberitahumu, Diep Huyen Tan, aku juga bukan orang bodoh. Hari ini di depan semua orang. Saya mengatakannya dengan tegas seperti ini, juga untuk hubungan suami istri kita selama 3 tahun. Saya meninggalkan sedikit harga diri terakhir untukmu. Saya sudah bilang, selama 3 tahun ini saya berada di belakang. Mendukung perusahaan Diepti juga adalah saya. Mengangkat perusahaan Diepti tinggi seperti hari ini. Tapi, Bu Diep, bagaimana dengan Anda? Dia merendahkan, meragukan, bahkan mengkhianati orang yang telah berada di sisinya selama 3 tahun. Apakah kamu benar-benar ingin memberikan harta karun seperti itu? Apakah kamu sudah memutuskannya? Sudah memutuskannya. Ya ampun, kamu Li, kamu dan bawahanmu, keduanya adalah murid pilihan dari miliarder Liu. Meskipun sebagai atasan, kamu juga harus memahami hubungan manusiawi. Sedikit serius. Mengapa harus memberikan barang berharga yang langka seperti itu? Kamu mengerti apa? Tuan rumah, saya akan membantu dengan persiapan terakhir ini. Terima kasih. Saya juga sudah lama tidak bertemu dengan orang itu. Saya benar-benar agak gelisah sekarang. Inilah penampilan kita. Apa yang saya mengerti? Saya tidak mengerti apa-apa. Tuan Chung, ada seseorang yang mencari Anda dan ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Barang, aku berkata padamu. Akulah, 3 kaisar yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Akulah, 3 kaisar yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Wakil tanpa batas. Kalau aku jadi kamu, aku harus keluar dengan malu-malu kan? Memikirkan untuk berpura-pura memang tidak semudah itu. Mohon maaf kepada semua, seorang pekerja telah pindah selama 3 tahun. Berani mengaku sebagai ratu. Hah, aku ngerti apa sih? Muncul. Berada di hati yang keras ini, sebenarnya sudah melanggar aturan, dan berbicara dengan sombong pula. Berpura-pura menjadi ratu, malah membakar diri sendiri, membuat saya tertawa sampai mati. Dengan pandangan yang sempit seperti itu, tidak heran hanya bisa begitu. Menyerahkan kepada siapa di tempat kecil seperti ini. Nyonya Diep, tampilan Anda, sepertinya tidak cukup. Sudah cukup, wakil tanpa batas. Mohon maaf kepada semua. Mengapa saya harus minta maaf? Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Apakah kebenaran bisa salah? Jika begitu, selama takdir 3 tahun, saya sudah setia dan tulus, tanpa rasa malu di hati. Apakah kau mau bicara dengan jujur dan tulus? Para hadirin, orang ini, Diep menyarankan agar saya tidak lagi melindunginya. Hidup mati dia tergantung pada keputusan semua orang.
Ternyata di sini tidak malu di hati, diam di mulut. Kau hanya seorang yang sombong, membuat Diep setuju untuk melindungimu sudah cukup. Orang sombong yang tidak tahu diri. Mengambil keputusan mati sendiri, tidak akan ada hubungannya lagi dengan Diep. Nyonya Diep, saya mengkonfirmasi sekali lagi. Orang ini, benar-benar tidak akan dilindungi lagi kan? Saya yakin, orang ini dan saya, tidak akan bersinggungan lagi. Baiklah, jika tidak ada yang melindungimu lagi, maka matilah di sini hari ini. Pemimpin, maju. Keluarga Mado telah tiba. Saya melindungi. Keluarga Mado, sudah lama dikenal, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di dunia kriminal. Siapapun di antara mereka yang melangkah sedikit pun, bisa menyebabkan guncangan ekonomi tak terduga. Hari ini juga datang untuk bergabung dalam pesta Diet Long. Keluarga mereka berjanji, menyerahkan putri mereka kepada Taisan, objek cinta diam-diam dari banyak pemuda berbakat. Keluarga mereka berjanji, mungkin belum pernah bertemu. Tapi mengapa memberikan diri, perasaan yang sangat akrab. Kita bertemu lagi, kamu orang di karaoke kan? Kamu berjanji, ini tidak masuk akal. Bagaimana kalau Mado juga ikut campur? Urusan Provinsi Trungsao, ikut campur atau tidak, belum giliran saya bicara. Panggil Lu Tipu ke sini, saya ingin melihat. Dia melayani, tamu berharga seperti itu kan? Kamu adalah pemimpin dari kelompok muda di Mado. Saya adalah pemimpin dari kelompok muda di Provinsi Trung. Menurut peran, kamu dan saya sebaya. Menurut usia, saya adalah kakak kelasmu. Kamu berbicara dengan kakak seperti itu. Wanita kota seperti kamu tidak memiliki pendidikan. Seorang gadis kecil dari Provinsi Trung juga pantas menjadi sepadan dengan putri kami kan? Nyonya kami telah mengatakan bahwa jika tidak pantas, maka memang tidak pantas, dengar belum? Anda berjanji, jika Anda tidak bisa mengendalikan bawahan Anda, biarkan saya yang mengurusnya. Lantao, ajarkanlah pelajaran padanya, berani Anda melangkah maju 1 langkah. Maka nama Lantao akan sepenuhnya dihapus dari daftar keluarga. Paman ini, Anda harus berpikir matang sebelum bertindak. Di Provinsi Trung, meskipun Anda adalah keluarga H, Anda tidak bisa mendukung seperti itu. Naiklah, tunggu batu. Tunggu batu. Cucu perempuan Hataisan, apakah Anda mengingat janji Anda? Kakek sekarang sehat. Terima kasih atas perhatian Anda, kakek, semuanya baik-baik saja. Hari ini saya datang ke sini karena saya mendengar kakek saya mengatakan bahwa saya dan nenek masih memiliki janji yang belum dipenuhi. Anda sudah tahu, bagaimana keadaannya? Guru, maafkan, biarkan mereka ini membuat mata orang menjadi kotor, saya akan segera mengusirnya. Hal ini, keluarga ini tidak mau bertanggung jawab, setara dengan pesta mewah dari kalangan elit Provinsi Trung. Membiarkan orang kampungan semacam itu campur tangan, jika ini tersebar, bukankah akan membuat orang di dunia ini menertawakan? Siapapun yang berani melanggar perbatasan negara kita, akan dibunuh tanpa ampun. Maaf, silakan duduk. Saya akan secara pribadi menghukumnya dengan tegas sebentar lagi. HMPH, saya tanya padamu, akhirnya kau mendengarkan siapa punya perintah kalian? Benar, membuat kacau. Liu Tianfu menyapa sang ratu. Ratu, dia. Liu, siapa menurutmu dia? Kamu bilang dia siapa? Siapa? Meskipun saya adalah miliarder Provinsi Trung, mengendalikan ribuan pedagang, tapi orang ini adalah pahlawan. Sepanjang hidup ini, saya menghormati dan memuja yang tertinggi. Pada hari itu, dialah ratu yang luar biasa, naik ke puncak untuk menghabisi naga. Bagaimana bisa begitu? Guru, saya salah, saya benar-benar tidak tahu identitasnya. Tuan, mereka telah menghina Anda, pantas dihukum. Tetapi ada hukum negara, ada hukum keluarga. Saya akan menindaklanjuti aturan perdagangan provinsi ini. Bagaimana menurut Tuan? Baik, putuskan. Perintah dari penguasa provinsi perdagangan. Diepti, keluarga Chung, telah melakukan kejahatan di atas. Saya menyatakan, kedua keluarga, diusir selamanya dari provinsi perdagangan. Sambil itu, beritahu teman-teman di sekitar. Sepanjang hidup ini, bagaimana kalian bisa meninggalkan impian berbisnis? Mengapa Povo Cece ini adalah orang yang selalu saya rindukan, sekarang saya mengerti. Apakah sudah terlambat, ketika Anda tidak setia padaku? Hasil hari ini sudah ditentukan. Saya tidak pernah mengkhianati Anda. Halo, baik, saya mengerti, semua orang tunggu sebentar. Sekarang situasinya berubah. Dia bukan ratu. Ayah saya baru saja mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa keluarga saya telah menerima perintah dari pusat Kintan. Perintah dari pusat memiliki kekuasaan untuk menggantikan keputusan langit. Sekarang mohon tunggu sebentar. Mengapa perintah dari pusat diberikan kepada keluarga kami dan bukan kepada keluarga kaya? Perintah pusat. Tidak mungkin. Buka mata anjing kalian dan lihat, ini apa? Buka mata anjing kalian dan lihat, ini apa? Mereka memotong logam kuningan. Kaisar Min Hoang. Ternyata itu nyata. Dari mana kamu mendapatkan perintah ini? Jika itu palsu, kepala keluarga akan jatuh ke tanah. Tapi perintah ini bukan palsu. Menarik.
Orang ini adalah, apa yang dikatakan oleh peniru Chung Fan. Dia adalah, Queen Tan, ayahmu sudah datang. Tenanglah, dia pasti bukan ratu. Apakah itu nyata atau palsu? Coba saja, mengapa kamu masih bersikap seperti itu? Tidak pernah puas, aku sudah berkali-kali melindungimu. Mengapa kamu begitu keras kepala? Selalu ingin menyingkirkan kami, mengikuti jejakmu begitu. Ini masalah keras kepala. Dia tidak setia padaku. Selain itu, berdasarkan perintah konyol ini, bagaimana kalian bisa yakin bahwa aku bukan ratu? Tidak perlu dipertanyakan. Jika palsu, tidak akan bertahan lama, jika asli, tidak akan terbantahkan. Tuan Chung, sekarang giliran Anda. Orang ini menyamar sebagai ratu, memberikan perintah sembarangan, dia sudah marah, jadi dia secara khusus memberi saya perintah untuk menggantikan keputusannya. Jika kamu masih tidak mau bertobat, saya akan mengambil alih keputusannya, langsung menghukummu, menyita semua harta, menurunkan kedudukan menjadi budak, dan membawamu ke rumahnya untuk dihukum selama 100 tahun. Kamu... Apakah kamu berbicara jujur atau bohong? Apakah kamu akan berbicara langsung atau tidak? Apakah kamu akan memperlakukan bangsawan sebagai budak? Jika kalian tetap bersikeras bahwa saya bukan ratu, maka saya akan biarkan kalian menjadi serombongan udang. Apa yang disebut keberanian yang mulia? Salju, keluarlah,